Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan terus mengikuti protokol kesehatan yang ada ya. Pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan video sebelumnya yang membahas mengenai rekomendasi anime, di mana karakter di dalamnya mengalami perubahan sikap, dari awalnya membenci suatu tokoh, atau bahkan menganggapnya sebagai musuh, sampai kemudian seiring berjalannya waktu, sikap benci yang dia punya berubah menjadi rasa suka atau cinta kepada tokoh tersebut. Romance memang bisa dibilang merupakan salah satu genre yang memiliki banyak penggemar di industri anime. Oleh karenanya, banyak serial yang selalu memasukkan unsur ini ke dalam plotnya. Karena desakan permintaan, genre romance yang ada sekarang telah berkembang dari biasanya. Dan musuh berubah menjadi kekasih, atau dari benci ke cinta relationship menjadi salah satu alur cerita yang juga banyak disukai. Dari karakter yang saling membenci sejak kecil, hingga musuh sejati di sepanjang serialnya. Perlahan, perasaan suka yang mereka pendam bergerak melewati rasa benci yang mereka miliki, hingga akhirnya terbentuklah sebuah hubungan yang baru. Bukankah itu akan menjadi suatu ending yang memuaskan ketika kita dapat melihat dua karakter yang saling membenci jatuh cinta? Sebelum kita mulai, Kimokuma wajib infokan kalau di rekomendasi yang diberikan mungkin akan ada sedikit spoiler. Tapi, diusahakan tidak akan terlalu major, sehingga mengganggu kenikmatan kalian dalam menontonnya nanti. Well, now that's already clear, let us begin, shall we? Kaze no Stigma. Anime ini diproduksi oleh studio Gonzo dan ditayangkan perdana di tahun 2007. Bergenre action, romance, and magic. Di anime ini, awalnya Ayano sangat membenci Kazuma, terutama karena dia mencurigai Kazuma sebagai pembunuh anggota keluarganya, yaitu keluarga Kanagi. Setelah itu tidak terbukti, hubungan yang ada di antara keduanya sedikit berubah, meskipun Ayano masih melihat Kazuma sebagai orang brengsek yang meminta uang untuk menyelamatkan orang yang membutuhkan. Seiring berjalannya serial, hubungan ini kembali berubah, di mana Ayano perlahan mulai terlihat tidak terlalu memusuhi Kazuma, walaupun masih tetap agak dingin dan selalu tidak akur dengan tokoh utama pria anime ini. Namun, secara perlahan, perasaan dingin yang ia punya pun kembali berubah menjadi rasa suka, dan kemudian cinta. Di mana kini, Ayano mulai dengan mudah merasa cemburu ketika melihat Kazuma bersama dengan wanita lain, tetapi selalu menyangkalnya dengan mengatakan bahwa ia tidak peduli akan hal itu. Lupin III, The Woman Called Fujiko Mine. Anime ini diproduksi oleh studio TMS Entertainment dan ditayangkan perdana di tahun 2012. Bergenre action, comedy, and adventure. Lupin dan Fujiko adalah sebuah kisah romance yang literally seperti layaknya menaiki roller coaster. Mereka telah menjadi mitra, musuh, dan bahkan kekasih dalam berbagai keadaan yang berbeda. Mereka sering bertemu dalam pekerjaan mereka. Karena Lupin adalah pencuri hebat, sedangkan Fujiko adalah seorang femme fatale yang sering menggunakan kecantikan dan tipu muslihatnya untuk berulang kali memperoleh apapun yang ia inginkan. Banyak tanda-tanda yang memperlihatkan kalau Lupin benar-benar mencintai Fujiko, dan dia akan melakukan apa saja untuknya. Dan meskipun Fujiko terkadang menggunakan hal tersebut sebagai keuntungan dia dalam memperoleh keinginannya, namun wanita ini sebenarnya juga mencintai Lupin. Hubungan mereka memang sangat membingungkan, dan seperti bola liar yang tidak kita ketahui ke arah mana bola tersebut akan berhenti. Astaroth no Omocha. Anime ini diproduksi oleh studio Diomedea
dan ditayangkan perdana di tahun 2011, bergenre romance, comedy, and fantasy. Succubus dan protagonis utama dari serial ini, Astaroth, atau yang biasanya dipanggil sebagai Rote, diharuskan mulai mencari pria sebagai pasangannya. Karena ketika dia beranjak dewasa, seperti layaknya semua succubus, tubuhnya akan membutuhkan benih yang dimiliki oleh pria agar tetap bisa bertahan hidup. Seperti vampir yang membutuhkan darah. Sayangnya, perilaku ekstrim ibunya terhadap lelaki ketika ia kecil telah menyebabkan dia trauma, sehingga mengembangkan kebencian dan rasa takut terhadap semua laki-laki yang ia temui. Oleh karenanya, ketika Naoya, yang merupakan tokoh utama cowok di anime ini, isekai ke dunianya, awalnya Rote sama sekali tidak mau berhubungan dengannya. Namun, sikap sabar, kebaikan, dan rasa peduli yang ditunjukkan oleh Naoya perlahan membuat Rote mulai membuka dirinya. Dan setelah terbiasa dengan kehadiran Naoya dalam hidupnya, Rote pun mulai mengembangkan perasaan suka kepadanya. Di mana ia mulai berubah lebih tsundere ke arahnya, tetapi juga ingin selalu berada di dekatnya, dan selalu merasa cemburu ketika perhatian Naoya tertuju ke wanita selain dia. Berserk. Anime ini diproduksi oleh studio Mille Pense dan studio Gemba dan ditayangkan perdana di tahun 1996. Bergenre action, romance, and supernatural. Di anime Berserk, ketika Casca dan Guts pertama kali bertemu, Casca sama sekali tidak mempercayai lelaki ini. Kesetiaan yang ia miliki hanyalah kepada Griffith dan anggota Band of the Hawk lainnya, yang merupakan teman seperjuangan dan sangat ia hormati. Pengabdian Casca kepada Griffith adalah dikarenakan ia merasa berutang budi kepadanya, di mana hal itu juga membuatnya sangat mengidolakan Griffith, hingga ke poin di mana Casca bersedia mengorbankan dirinya untuk sang pemimpin kelompok Band of the Hawk itu. Namun, kehadiran Guts yang merupakan anggota baru merebut perhatian yang biasa ia terima dari Griffith. Sehingga, hal ini membuatnya cemburu dan membenci Guts. Meskipun begitu, saat keduanya bertarung bersama dan mulai mengenal satu sama lain, mereka mulai saling menghormati, dan perlahan, rasa benci yang Casca punya pun berubah menjadi rasa tertarik. Hubungan mereka memang akhirnya berubah menjadi tragis. Tetapi, satu hal yang jelas, Casca akan melakukan apa saja untuk Guts, dan begitu juga sebaliknya. Maid-sama. Anime ini diproduksi oleh studio JC Staff dan ditayangkan perdana di tahun 2010. Bergenre romance and comedy. Karena membenci ayahnya yang meninggalkan dia dan keluarganya, tokoh utama wanita di serial ini, Misaki, tumbuh menjadi wanita yang membenci pria dan menganggap mereka adalah sosok yang tidak dapat diandalkan. Oleh karenanya, ketika pertama kali dia bertemu dengan Takumi, seorang siswa tampan dan populer di sekolah mereka, hubungan mereka berjalan secara tidak lancar. Namun, takdir kembali mempertemukan mereka secara jenaka, di mana Takumi kini mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh Misaki. Dan melalui kejadian itu, hubungan di antara keduanya pun mulai terbentuk. Meskipun awalnya Misaki menjalin hubungan dengan Takumi karena takut rahasianya terbongkar, namun di akhir cerita, dia akhirnya mengakui perasaan dia yang sebenarnya setelah melihat sifat Takumi yang terus membantu dan bersikap baik kepadanya. Fuka. Anime ini diproduksi oleh studio Diomedea dan ditayangkan perdana di tahun 2017. Bergenre romance, music, and drama. Ketika Fuka bertemu dengan Yu pertama kali, wanita ini menganggap Yu adalah lelaki mesum yang berusaha mengambil foto celana dalamnya. Kesalahpahaman ini mengakibatkan Fuka menghancurkan handphone yang dimiliki Yu, ditambah bonus sebuah tamparan pedas di muka. Tidak lama setelah kejadian tersebut, mereka kembali bertemu di atap sekolah, di mana kejadian yang hampir sama terjadi. Dua kejadian beruntun yang terjadi mengakibatkan hubungan keduanya tidak terlalu baik di awal. Namun,
Setelah kesalahpahaman yang ada dapat dijelaskan, hubungan mereka pun terjalin lewat hobi mereka yang sama, yaitu musik. Dan dari hobi mereka, hubungan yang ada berkembang ke arah yang lebih spesial. Meskipun tokoh utama pria di anime ini memiliki seorang lagi wanita yang menyukainya. Naruto. Anime ini diproduksi oleh studio Pierrot dan ditayangkan perdana di tahun 2002. Bergenre action adventure superpower. Meskipun Temari dan para saudara-saudaranya akhirnya menjadi sekutu dari Konoha, namun di awal cerita, yaitu ketika ujian Chunin, mereka adalah tokoh antagonis. Di mana pertemuan pertama antara Shikamaru dan Temari adalah ketika mereka harus bertarung satu sama lain sebagai musuh. Mereka bertarung habis-habisan di babak final ujian Chunin, yang meskipun Shikamaru hampir menang, namun dia mengalah dalam pertarungan tersebut. Di pertemuan lainnya, ketika mereka sudah menjadi sekutu, mereka bertemu lagi ketika Temari menyelamatkan Shikamaru ketika akan dibunuh oleh Tayuya. Dan seperti yang kita semua ketahui, akhirnya, keduanya menjadi sepasang kekasih dan menikah di akhir seri. Berikut di atas adalah 7 anime yang memiliki tema musuh to lovers atau benci menjadi cinta relationship. Bila kalian penyuka happy ending, pasti menyukai tema seperti ini, meskipun banyak yang bilang klise. Cinta adalah bahasa universal, di mana semua dapat merasakannya, meski itu musuh ataupun orang yang membenci kita sekalipun. Tentu saja masih banyak anime lain yang memiliki tema seperti ini. Apakah kalian menyukai tema ini sebagai konten? Beri pendapat kalian ya di kolom komentar. Cheers!